Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di episode kali ini masih dalam tahap babak semifinal yang sebelumnya juga kita telah melaksanakan babak semifinal di grup yang pertama yaitu Pelita Hati. Dan hari ini pemirsa kita akan sama-sama menyaksikan penampilan babak semifinal dari grup Cahaya Umat. Dan pada hari ini ada 5 peserta yang nantinya juga akan turut memberikan ataupun menunjukkan bakatnya dalam menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah untuk menciarkan agama Islam. Saya akan melihat para pendukung dari kelima peserta kita hari ini. Yang pertama ada M. Revan Kurnia Putra, mana suara pendukungnya? Ramai sekali. Kemudian yang kedua ada Ailin Koila, mana suara pendukungnya? Yang ketiga ada Arkan Gifari Al-Hidayat, mana suara pendukungnya? Kemudian yang keempat ada Aziza Zakia Rosyada, mana suara pendukungnya? Kemudian yang terakhir ada Kausyara Aiza Arfidea, mana suara pendukungnya? Luar biasa tentunya para pendukung dari kelima peserta kita hari ini turut memberikan support untuk para jagoan-jagoannya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan kelima peserta kita dalam grup Cahaya Umat. Untuk itu kita akan menyapa terlebih dahulu ketiga dewan juri kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari Alhamdulillah, ini Ustadz? sehat. Ya, Alhamdulillah puasanya baik. Ustadz? Insya Allah sampai ke ujung juga. Sampai ke ujung juga ya Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Fadli. Selanjutnya Assalamualaikum Ustadz Muhammad Thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini saya boleh tanya ini bajunya beli di mana ini Ustadz? Kok mentereng sekali, saya pengen untuk pakai di sholat id nanti. Alhamdulillah ini tapi memang limited edition ini. Wah, cuman Ustadz tadi yang punya ya. Itu kalau dilelang kira-kira berapa Ustadz? Nanti bisa kita atur. Bisa dibicarakan ya Ustadz ya. Baik, gimana kabarnya Ustadz Thoriq? Alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat kita, masya Allah. Tetap semangat ya untuk menilai. Seperti Ustadz Fadli tadi semangat sekali ya. Baik, terima kasih juga Ustadz Ustadz Muhammad Thoriq. Selanjutnya saya akan menyapa Ustadz yang sangat-sangat berkarisma, Ustadz Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yogi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat Kak. Masih sehat Ustadz? Amin. Gimana Iya. Ustadz untuk dapat menilai teman-teman dari ini grup Cahaya Umat di babak semifinal ini Ustadz? Iya, insya Allah nanti sesuai dengan bidang kami masing-masing. Ada di bidang materi, ada di bidang retorika dan dalil. Tentunya kita akan menilai sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Mudah-mudahan grup Cahaya Umat ini tampil dengan baik. Terima kasih Kak Yogi ya. Baik, terima kasih juga kepada ketiga dewan juri yang telah memperkenalkan dirinya. Tentunya para dewan juri ini nanti akan menilai kelima peserta kita dalam grup Cahaya Umat dengan objektif, dengan kemampuan dan kompetensi yang mereka miliki masing-masing. Tentunya pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk menyaksikan para jagoannya tampil di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Langsung saja kita akan memanggil peserta pertama atas nama M. Revan Kurnia Putra. Bahwa siapapun kita, apapun status kita, jika ingin tergolong orang yang beriman, maka laksanakanlah ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du.
Dewan Juri Lomba Dai TVRI yang penuh pesona. Pemirsa TVRI Jambi di studio dan dimanapun berada yang berbahagia. Bicara tentang Ramadan sangatlah terbayang oleh kita yang namanya ibadah puasa. Sebab Ramadan dan puasa adalah dua hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ramadan merupakan satu dari 12 bulan yang dikenal sebagai Sayyidus Suhur, yakni penghulu dari segala bulan. Karena di dalamnya ada ibadah yang tidak terputus-putus selama 1 bulan penuh, yaitu ibadah puasa. Oleh sebab itu pemirsa, berangkat dari inilah izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Puasa adalah panggilan iman menuju ketakwaan kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa istimewanya puasa? Yang pertama, puasa difokuskan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai contoh suatu ketika duduklah Ustadz Amin di depan teras rumah sembari membaca Quran. Tak lama kemudian lewatlah Ustadz Ganteng dan Ustadz Motor. Dipanggillah sama Ustadz Amin. Ya Ustadz Ganteng, Ta'al, kemarilah. Menurut Bapak Ibu yang noleh siapa? Ustadz Fadli atau Ustadz Tarik? Belum tentu, sebab Ustadz Tarik juga pasti merasa ganteng. Betul apa betul? Di hari berikutnya, lewat lagi Ustadz Ganteng dan Ustadz Motor. Dipanggil lagi sama Ustadz Amin. Ya Ustadz Motor, Ta'al, kemarilah. Siapa Bu yang noleh? Benar, sebab Ustadz Motor jelas Muhammad Tarik, bukan Muhammad Fadli. Betul apa betul? Pun demikian Pak, Bu, perintah puasa di ayat ini jelas-jelas yang dipanggil. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia yang mengaku beriman kepada Allah di bulan Ramadan, akan berhenti makan, akan berhenti minum di siang hari, akan berhenti gibah, dan tidak lagi melakukan hal yang tak berguna itu. Yang tak beriman, jalan terus. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua, puasa akan menjadikan kita bertakwa. Berhasil atau tidaknya kita melakukan ibadah puasa, insya Allah akan terlihat dari rutinitas kita seusai bulan Ramadan. Apakah kualitas ibadah kita menurun atau sebaliknya naik ke tataran takwa? Tahu apa itu takwa? Tanya, melambangkan sifat tawadu atau rendah hati. Kopnya melambangkan sifat qanaah atau merasa cukup. Wawnya melambangkan sifat waroh
atau terpelihara dari perkara haram. Dan yang terakhir huruf ya artinya yakin. Orang yang yakin berpuasanya akan memiliki keyakinan yang kuat dan merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kuntah. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya ada sedikit kesimpulan bahwa siapapun kita, apapun status kita, jika ingin tergolong orang yang beriman, maka laksanakanlah ibadah puasa dengan sebaik-baiknya agar kelak berupaya memperbaiki ibadah kita. Insya Allah kita akan sampai kepada tingkat yang mulia, yaitu bertakwa kepada Allah. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya ada sedikit mahfuzon. Unjur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ana abdu man allamani harpan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk penampilan M. Revan Kurnia Putra. Luar biasa penampilan pembuka dari grup Cahaya Umat. Kira-kira Revan mau dikomentari sama Dewan Juri yang mana dulu nih? Sudah pada hafal kan namanya kan? Iya, yang mana? Ayo. Ustadz Fadli. Ustadz Fadli itu julukannya apa biasanya? Ustadz Ganteng. Ustadz Ganteng, silakan Ustadz Ganteng. Ustadz Fadli. M. Revan Kurnia Putra. Ini judulnya tentang puasa dan Ramadan, tapi menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang lain ya. Sesuatu itu yang membuat penampilan dia ini penampilan yang maksimal ya, penampilan yang luar biasa. Ya, tidak ada komentar Ustadz ya, hari ini. Insyaallah Revan Ustadz kasih mantap, mantap dan mantap. 3 mantap dari Ustadz Ganteng, Ustadz Fadli, luar biasa. Tes yang kedua kalinya, silakan Revan untuk dapat kembali ke tempat. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, satu peserta sudah tampil dengan sangat luar biasa. Tersisa 4 peserta lainnya di grup Cahaya Umat. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di segmen kali ini pemirsa, kita akan menyaksikan 2 penampilan peserta sekaligus dalam grup Cahaya Umat. Dan nantinya kita akan sama-sama menyaksikan penampilan Ailin Koilaa dan Arkan Gifari Al-Hidayat. Sepertinya pemirsa yang ada di rumah sudah sangat tidak sabar untuk menyaksikan para jagoannya tampil di grup Cahaya Umat kali ini. Langsung saja saya akan memanggil peserta berikutnya atas nama Ailin Koilaa. Apa sih yang memotivasi Ailin untuk ikut lomba Dai Cilik ini? Senang, bisa pengetahuan dan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan lagi bijaksana, panitia lomba dan seluruh hadirin rahimakumullah. Berdirinya Ailin di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi berdiri untuk menyampaikan sebuah tausiah singkat kepada hadirin yang baik hati. Hadirin mau dengar tausiah Ailin gak? Baiklah,
Alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Dan di bulan Ramadan ini semua amal kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ada banyak amalan yang bisa kita lakukan. Salah satunya ya dengan bersedekah. Tapi sayangnya masih banyak yang di antara kita yang takut untuk bersedekah. Karena takut harta berkurang. Gimana mau sedekah? Cabai mahal, beras mahal, belum lagi kue sama baju lebaran. Betul, Bu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas dan lagi Maha Mengetahui. Melalui ayat ini jamaah, Allah menegaskan kepada kita bahwa ketakutan kita bersedekah hanya tipu daya setan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa setan menyuruh manusia berbuat kikir dan tidak mau bersedekah agar hartanya tidak berkurang. Sementara yang sebenarnya adalah Allah yang Maha Kaya yang akan membalasnya. Hadirin, lanjut gak nih? Boleh. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Mana qasat shadaqatum mim malin. Tidaklah bersedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Terbukti sedekah tidaklah mengurangi harta. Buktinya, yang sedekah menjadi profesor, yang sedekah menjadi dokter, yang sedekah menjadi menteri, yang sedekah menjadi dewan juri. Betul, Ustaz? Jadi gak ada orang yang miskin karena sedekah. Kalau kata Wali Ben, oh jadi miskin tak mungkin, Allah yang jamin. Hidup berkah bila kita sedekah. Hari gini masih gak mau sedekah, yang benar aja rugi dong. Sedekah itu gampang, gak harus dengan uang. Kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Semua perbuatan baik adalah sedekah. Boleh sedekah dengan ilmu? Boleh. Boleh sedekah dengan makanan? Boleh. Misalnya nih ibu-ibu bikin kolak, bagiin ke tetangga. Bisa jadi kan sedekah kolak sepiring dibalas candle durian kolang-kaling. Alhamdulillah. Tapi jangan pula ibu harapkan, Bu, tidak pun dibalas dengan makanan, insya Allah, Allah balas dengan banyak kebaikan. Bahkan senyum aja termasuk sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Rawahul Tirmizi. Rasul bersabda, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah, oh jamaah, udah sedekah belum hari ini? Yuk kita sedekah senyum. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Insya Allah, Allah balas dengan banyak kebaikan. Harta berkah karena sedekah, panjang umur karena sedekah, pahala berlimpah karena sedekah. Masya Allah. Mantul, mantap betul. Hadirin, mudah-mudahan senantiasa Allah ringankan tangan kita untuk selalu bersedekah agar meraih pahala berlimpah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Harta yang sedekah akan bertambah,
akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling mengasihi karena Allah. Sekian dulu tausiah dari Ailin, kurang lebihnya Ailin mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi dong beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Ailin Koilaa. Langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari ketiga dewan juri kita pada hari ini. Ailin, mau yang mana dulu nih? Ustadz yang mana dulu? Yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah, Ustadz Matar Muhammad Tariq. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ailin ya lagi-lagi ini dengan judulnya bersedekah ya. Memang luar biasa, sedekah ini akan menghantarkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang membagi itu memang sulit ya. Berbagi pada sesama itu saling merasakan kesulitan orang lain. Itu adalah artinya sosial ya, sosialnya tinggi. Jadi membangun hablum minan nasnya. Kita luar biasa ya, mungkin ada zaman orang mau sedekah nggak ada harta, ada juga nanti masanya yang nauzubillah mau sedekah yang terima nggak ada, dia kesana kemari pemuda orang mau cari orang yang siapa yang mau menerima sedekah, nggak ada yang mau menerima lagi. Karena mungkin juga pada saat itu memang orang kaya, lagi kaya, sudah kaya semua, atau juga sudah hari kiamat siapa lagi yang mau menerima sedekah ya. Maka dari itu kita yang Allah berikan kelebihan harta, maka pada saat kesempatan itu, tapi sedekah bukan arti hanya menunggu saat kita kaya, tapi dalam keadaan pisarra iwad dharra, gitu, dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang atau juga dalam keadaan sempit ya saat belia gitu. Penampilannya Masya Allah ya luar biasa. Mungkin nanti kalau masuk ke final ada terobosan-terobosan atau juga penampilan yang bisa memukau dan membuat penonton atau juga yang pendengar lebih ini lagi semangat gitu ya insyaallah. Baik, semoga berlanjut ke babak final insyaallah. Terima kasih Ustadz Mot. Afwan, terima kasih kembali. Terima kasih juga kepada dewan juri yang telah mengomentari penampilan dari Ailin Koilaa. Mudah-mudahan Ailin masuk ke babak final. Amin. Kita tos yuk. Ya, silakan Ailin dapat kembali ke tempat. Oke. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dua peserta dalam grup Cahaya Umat telah tampil dengan sangat luar biasa. Masih tersisa 3 peserta lainnya. Langsung saja kita akan memanggil peserta ketiga atas nama Arkan Rifari Al-Hidayat. Berbaktilah kepada kedua orang tua agar sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada manusia yang paling mulia yang telah membawa kita kepada agama yang rahmatan lil alamin. Dialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya sayangi, perkenalkan saya Arkan Gifari, doakan saya jadi dai.
di atas genteng menjemur gabah. Orang ganteng izin mau ceramah. Dengan teba berbakti kepada orang tua. Hadirin rahimakumullah yang saya sayangi. Jika ditanya siapa manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, tentu saja jawabannya adalah orang tua. Betul hadirin? Orang tua pengorbanannya tiada tara, perjuangannya luar biasa, kasih sayangnya sepanjang masa, takkan pernah bisa kita membalas walaupun sepanjang usia. Betul hadirin? Hadirin rahimakumullah yang saya sayangi. Begitu besarnya perjuangan dan pengorbanan orang tua kita, pantas Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Tetapi anak-anak zaman now mengaku berbakti kepada orang tua. Namun ketika orang tua minta tolong, jawabnya nanti-nanti. Dinasihati tidak menuruti sehingga membuat orang tua bersedih hati. Betul tidak hadirin? Tapi itu si anak zaman now yang jauh di sana. Kalau anak zaman now yang ada di sini, alhamdulillah anak yang benar-benar berbakti kepada orang tua. Betul kan hadirin? Dan Rasulullah juga memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang berbunyi, ridaullahi fi ridal walidain wa sahatullahi fi sahatil walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu hadirin, janganlah sampai kita mendapat murka Allah karena kita tidak berbakti dan membuat orang tua kita murka. Marilah kita gapai ridha Allah melalui ridha orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua. Kita sayangi orang tua kita, kita dengarkan nasihatnya, kita laksanakan perintahnya yang baik. Janganlah kita berkata, apalagi berbuat kasar kepada keduanya. Dan kita tidak akan selalu orang tua kita. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Dan semoga Allah menjadikan kita semua anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Daun pandan biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Di atas genteng menjemur padi, orang ganteng izin undur diri. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Arkan mana nih suara pendukungnya dari Arkan? Luar biasa. Emang kamu aja yang ganteng di sini? Saya juga ganteng loh. Senyum lah ya. Kira-kira Arkan mau dikomentari dengan dewan juri yang mana dulu nih? Jangan yang tengah terus lah. Dari tadi yang tengah terus, yang samping kek. Yang mana ayo? Ustadz Amin. Ustadz Amin katanya. Ustadz yang berkarisma. Silakan Ustadz Amin. Assalamualaikum Arkan. Waalaikumsalam Ustadz. Iya, suaranya kemana itu? Lesra ya? Habis suaranya Ustadz. Iya, jam konsernya luar biasa ini ya. Iya. Jadi alhamdulillah masih bagaimana penampilan yang kemarin, alhamdulillah ya.
Jadi ada dalil Al-Qur'annya, ada juga hadisnya. Tapi alangkah baiknya ya kita tambah dengan ada kisah atau cerita, ya, itu cukup menarik bagi penonton dan sebagainya. Baiklah, mudah-mudahan Arkan bisa menuju ke babak berikutnya. Demikian Ustaz Yogi. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang telah mengomentari penampilan dari Arkan. Mudah-mudahan Arkan lolos dan masuk babak final. Amin. Tos ya, silakan ya Arkan kembali ke tempat. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Kayaknya pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan penampilan dua peserta terakhir dalam grup Cahaya Umat. Baiklah pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan peserta keempat dalam grup Cahaya Umat atas nama Aziza Zakia Rosyada. Bully adalah perilaku negatif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang dianggap lemah. Perilaku negatif itu bisa jadi mengejek dengan kata-kata kasar, kekerasan secara fisik, atau melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Dai Daiyah di TVRI Jambi, serta hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Stop Bully di Sekitar Kita. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Teman-teman, oh teman-teman, tahu nggak sih Allah sangat membenci perilaku bully. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengelak-elak kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih baik
kaum yang mengolok-olok. Hadirin pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah. Lalu, bully itu apa sih teman-teman? Bully itu adalah perilaku negatif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang dianggap lemah. Perilaku negatif itu bisa jadi mengejek dengan kata-kata kasar, kekerasan secara fisik, atau melalui media sosial. Islam, agama yang mengajarkan cinta kasih, yang datang dengan damai untuk menyempurnakan akhlak manusia, menyebarkan perdamaian dan kasih sayang, mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sadaqallahul azim. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Hadirin. Hadirin. Untuk apa sih Allah menciptakan manusia dengan perbedaan yang ada? Jawabannya, agar saling mengenal satu sama lain dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Bukankah hidup itu lebih berwarna jika memiliki perbedaan? Karena yang membedakan kita dengan orang lain di mata Allah adalah ketakwaan kita kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi sesama, maka Allah tidak akan menyayanginya. Dari tausiah ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah sangat melarang hambanya untuk melakukan tindakan bully. Marilah kita rangkul semua perbedaan, karena perbedaan itulah yang dapat menyatukan kita. Demikianlah yang dapat Aziza sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Datang nyamuk suara bising, pusing kepala 7 keliling. Entah gemuk entah langsing, katakan tidak pada bullying. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Aziza Zakia Rosyada. Luar biasa Sope Azizah ini. Kira-kira Ope nak dikomentari dengan dewan juri yang mana dulu? Ustadz Fadli. Ustadz Fadli. Julukannya apa? Ustadz apa julukannya? Ustadz Ganteng. Lupa kayaknya. Silakan Ustadz Fadli. Assalamualaikum Aziza. Waalaikumsalam Apa kabarnya warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabarnya? Baik. Baik, Masya Allah. Ya, dari judulnya Ustadz suka judulnya sebenarnya. Ini bahasanya sebenarnya lebih kepada bahasa zaman now ya. Stop bully ya, di sekitar kita ya. Isinya tentang la yaskhar qaum. Ya, kita jangan mengolok-olok ya. Bisa jadi asa ayyakunu khairam. Bisa jadi yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok kan. Nah, tadi ada tambahan ayat juga ya, tambahan materi-materi yang lain ya, seperti misalnya ada mungkin kalau bisa dimasuki juga ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa misalnya kan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Karena memang kita ini diciptakan berbeda-beda ya. Ada yang ganteng kayak saya kan. Saya juga ganteng sih Ustaz. Oh gitu ya. Oh jadi sebelah Ustadz itu maksudnya nggak ganteng ya? Oh gitu, ganteng-ganteng kata Ustadz motor belum laku katanya. Bisa aja.
Ya, ada yang hidungnya mancung kan, ada yang hidungnya pesek kan, ada yang rambutnya lurus dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan oleh Azizah ya, penjelasan yang begitu luar biasa ya. Dari judul sampai materi itu sudah luar biasa. Mantap, mantap dan mantap. Dari Tiga mantap dari Ustadz Ganteng. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, 4 peserta dalam grup Cahaya Umat telah tampil dengan sangat-sangat luar biasa. Tersisa 1 peserta lagi yang belum tampil dalam grup Cahaya Umat. Langsung saja kita akan memanggil peserta terakhir dalam grup Cahaya Umat atas nama Kausyara Aiza Arfidea. Orang yang jujur itu bukan orang yang tidak berbohong, tetapi orang yang bisa berbohong dan mampu berbohong, tetapi ia tidak mau berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada takut asyadun daya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi unzila bihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang tampan kayak Syahrul Khan, yang Asya cintai, teman-temannya rupawan dan menawan, beserta hadirin ya insya Allah dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena hari ini kita bisa bersilaturahmi dan menyiarkan Islam di tempat mulia ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul tausiah Asya adalah Ramadan, bulan kejujuran. Talking about Ramadan, berbicara soal Ramadan. What is Ramadan? Apa itu Ramadan? Ramadan adalah bulan ampunan dan bulan penuh berkah yang di dalamnya pahala dilipat gandakan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan menciptakan satu sifat, yaitu kejujuran. Orang yang jujur itu bukan orang yang tidak berbohong, tetapi orang yang bisa berbohong dan mampu berbohong, tetapi ia tidak mau berbohong. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah perkataannya benar. Seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa bisa saja berbohong di hadapan banyak orang. Siapa yang akan tahu jika ia diam-diam masuk ke kamar, kemudian ia makan dan minum di dalamnya, kemudian ia keluar berlagak seolah-olah ia masih berpuasa. Ada yang seperti itu tidak? Alhamdulillah kita tidak melakukan itu karena seberapa pandainya kita menutupi kebohongan, kita sadar-sadarnya bahwa kita tidak bisa berbohong dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang lagi Maha melihat, lagi Maha mengetahui. Apalagi di samping kanan kiri kita ada ajudan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Ada yang tahu tidak siapa nama ajudan Allah? Betul sekali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, mungkinkah seorang mukmin itu pengecut? Mungkin, jawab Rasulullah. Mungkinkah seorang mukmin itu kikir? Mungkin, lanjut Rasulullah. Mungkinkah seorang mukmin itu pembohong? Rasulullah SAW menjawab,
Tidak. Rasulullah SAW berpesan agar umat Islam memiliki sifat jujur dan menjauhi sifat pembohong. Sebab Islam tidak akan tumbuh dan berdiri kokoh dalam pribadi yang tidak jujur. Rasulullah SAW berpesan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi illal birri wa innal birra yahdi illal jannah. Yang artinya selalulah engkau jujur karena kejujuran mengantarkanmu kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkanmu kepada jalan ke surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berpegang teguh kepada iman dan kejujuran. Karena kejujuran mencerminkan iman seorang mukmin. Demikianlah tausiah dari Asya, lebih dan kurang Asya mohon maaf. Terima kasih TVRI Jambi telah memberi wadah untuk kami menggali potensi. Menang kalah tetap alhamdulillah. Yang penting bisa menampilkan yang terbaik untuk TVRI. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk penampilan Kausyara Aiza Arfidea. Luar biasa penampilan penutup dari grup Cahaya Umat. Kita langsung aja mendengarkan komentar dari ketiga dewan juri kita. Kira-kira Kausyara mau dikomentari dengan Ustadz yang mana dulu nih? Ustadz Amin, soalnya mirip namanya sama wali kelas saya. Iya, silahkan Ustadz Amin karena namanya sama dengan nama wali kelas ya. Silakan Ustadz Amin. Apa kabar Kausyara? Qadarullah Ustadz. Sehat ya? Masih semangat? Jadi alhamdulillah penampilannya dari awal sampai akhir dengan gayanya tersendiri ya ketika babak penyisihan kemarin sampai sekarang memiliki talenta yang seperti itu adanya. Jadi mudah-mudahan tadi sudah disampaikan juga tentang dalilnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, juga ada hadisnya segala macamnya. Mudah-mudahan andaikan masuk kepada babak final lebih dipertajam lagi ya. Ustadz berikan komentar berikut. Terima kasih Kak Yogi. Terima kasih juga kepada Ustadz Amin. Siapakah di antara kelima ini yang nantinya lolos menuju babak final? Sembari kita menyaksikan ataupun melihat hasil rekapitulasi dari para dewan juri, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di segmen kali ini merupakan segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah dan juga para supporter, terutama bagi kelima peserta kita yang tampil dalam grup Cahaya Umat. Dan siapakah di antara kelima ini yang nantinya akan lolos menuju ke babak final? Langsung saja kita akan mengundang kelima peserta kita dalam grup Cahaya Umat. Yang pertama ada M. Revan Kurnia Putra. Oke, selanjutnya ada Ailin Koilaa. Selanjutnya ada Arkan Rifari Al-Hidayah. Yang keempat ada Aziza Zakia Rosyada. Dan yang kelima ada Kausyara Aiza Arfidea. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelima peserta kita pada hari ini. Saya akan mempersilahkan kepada M. Revan Kurnia Putra dan Ailin Koila untuk maju 2 langkah. 1 langkah lagi. Baik, kedua peserta ini merupakan peserta yang sangat luar biasa, mendapatkan komentar yang cukup positif
dari ketiga dewan juri kita hari ini. Apakah Revan dan juga Aileen akan mengambil satu tiket menuju babak final? Langsung saja kita akan mengumumkan. Revan Kurnia Putra mohon maaf Revan, kamu belum lolos untuk melaju babak final. Dan juga Aileen Koilaa, kamu juga belum lolos untuk melaju babak final. Beri aplaus yang meriah untuk kedua peserta kita. Silakan ke sebelah kanan. Baik. 3 orang tersisa, silakan boleh ke kiri sedikit. Bergeser ke kiri sedikit. Baik. Tersisa 3 orang dalam grup Cahaya Umat yang nantinya akan meraih ataupun mengambil satu tiket untuk menuju babak final. Saya persilahkan kepada Arkan Ghifari Al-Hidayat untuk maju 2 langkah. 1 langkah lagi. Baik. Arkan, suara kamu sangat lantang sekali. Penguasaan panggungnya juga yang sangat luar biasa, mendapatkan komentar positif dari para dewan juri. Apakah kamu hari ini akan lolos mengambil satu tiket menuju babak final? Jika Arkan hari ini tidak lolos, bagaimana Arkan? Tetaplah berjuang agar bisa mengembirakan orang tuamu. Tetaplah berjuang agar bisa membahagiakan kedua orang tua. Luar biasa. Apakah Arkan Ghifari Al-Hidayat yang akan meraih satu tiket menuju babak final? Kita tunggu. Oke, saya persilahkan kepada Aziza Zakia Rosyada untuk maju 2 langkah. Baik. Panggilannya Supi Aziza, luar biasa. Penampilannya juga cukup memukau, mendapatkan komentar yang positif dari ketiga dewan juri. Jika Supi Aziza hari ini tidak lolos, bagaimana? Terus berlatih ya. Terus berlatih, terus berjuang untuk mensyiarkan agama Islam. Baik. Apakah Aziza Zakia Rosyada yang akan merebut satu tiket menuju babak final? Kita panggil aja Kausyara untuk maju 2 langkah. Kausyara menjadi penutup dalam penampilan di grup Cahaya Umat. Penampilan kamu mendapatkan komentar positif juga dari ketiga dewan juri. Apakah Kausyara Aiza Arfide akan lolos merebut satu tiket menuju babak final? Langsung saja kita akan mengumumkan. Mohon maaf kepada Arkan Ghifari Al-Hidayat, kamu belum lolos untuk melaju ke babak selanjutnya. Saya persilahkan bergabung dengan Aileen dan juga Revan. Beri aplaus terlebih dahulu. Tersisa 2 peserta. Nantinya dari kedua peserta ini hanya satu tiket untuk lolos melaju ke babak final. Saya akan bertanya kepada Aziza. Aziza sudah? Saya akan bertanya kepada Kausyara. Jika kamu hari ini tidak lolos, bagaimana? Tetap berjuang sampai bisa menang kembali. Tetap berjuang sampai bisa menang kembali. Silahkan kalian berdua pegangan tangan terlebih dahulu. Siapakah dari kedua peserta ini
yang nantinya akan mengambil 1 tiket menuju babak final. Apakah Aziza Zakia Rosyada atau Kausyara Aiza Arfidea? Langsung saja kita akan mengumumkan. Mohon maaf kepada Aziza Zakia Rosyada. Sepertinya kamu akan tampil kembali ke TVRI karena kamu masuk ke babak final. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.